Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Bung Jos Bimasina di malam hari ini. Salam kompak persahabatan bersama radio sayangan Anda. Dan untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti acara kita talk show malam hari ini. Dan tentunya untuk rekan-rekan yang belum bisa gabung, saya ucapkan selamat malam. Mudah-mudahan malam hari ini bisa gabung di acara talk show. Talk show malam hari ini bisa Anda dengarkan di radio kesayangan Anda 91,3 FM dan juga bisa Anda gabung di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Radio Monika Surya Barito Timur. Dan baik, di ujung telepon sudah ada teman-teman yang ikut talk show malam hari ini dan temanya nanti akan kami sampaikan. Saya ucapkan selamat malam untuk narsum kita, Pak Cilik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bung Yandi, selamat malam Bung Jos. Ya, selamat malam. Selamat malam semua narsum yang ada. Iya, ada Pak Gino. Dan selamat malam ada seluruh masyarakat kita Barito Timur, selaku pendengar Radio Monika Surya FM. Ya. Salam sehat dan salam kompak untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Cilik. Pak Gino, selamat malam Pak Gino, selamat datang di acara malam hari ini Pak Gino. Silakan disapa pendengar kita dan juga pendengar YouTube yang ada di wilayah kita, silakan. Selamat malam para narasumber yang telah tergabung malam ini dan selamat malam semuanya pendengar Radio Monika FM. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bung Yandi, silakan Bung untuk pendengar disalami dan juga untuk fans kita yang setia menantikan acara talk show kita. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kepada para narasumber, kepada Bung Yos, juga kepada para pemirsa Radio Monika FM dimanapun berada, salam sejahtera. Oke, baik, terima kasih. Anda tetap masih bersama kami di radio sayangan Anda, Monika Surya FM, dan sejenak akan kami sampaikan tema talk show malam hari ini. Pendengar Radio Monika Surya Barito FM dimanapun Anda berada, dan juga pendengar YouTube dimanapun Anda berada, dan juga narsum yang sudah hadir di ujung telepon, saya ucapkan selamat datang, salam kompak persahabatan bersama radio saya Anda, dan kita hadir malam hari ini berdiskusi berkaitan tema kita malam hari ini yang sudah kita sebar di WhatsApp kita masing-masing di grup kita, dan juga di YouTube di Radio Monika Surya Barito Timur, yaitu temanya implementasi pelaksanaan instruksi Bupati Barito Timur tentang PPKM Mikro. Ya, ini berkaitan dengan implementasi pelaksanaan instruksi Bupati Barito Timur tentang PPKM Mikro. Saya ingin Bung Yandi, untuk Anda ada waktu kurang lebih 10 menit, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Jadi temanya berkaitan dengan sepertinya evaluasi terhadap instruksi Bupati ya, Barito Timur. Kalau tidak salah itu nomor 180 garis miring 1 2021. Jadi betul. Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pelaksanaan posko penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Barito Timur. Sampai ke RT. Ya, tapi bunyi instruksinya demikian dulu, gitu kan? Jadi sebenarnya PPKM Mikro ini kalau berdasarkan instruksi Bupati ini berlakunya sangat terbatas. Kalau tidak salah itu berlakunya sejak tanggal 23 Maret dan berakhirnya tanggal 4 April 2021. Jadi surat ini jika dibutuhkan untuk kegiatan PPKM Mikro ini masih dibutuhkan gitu kan. Nah, harus dilakukan perpanjangan.
harus dilakukan perpanjangan. Tapi selama ini nanti bagaimana kegiatan PPKM Mikro ini? Apakah berjalan dengan baik? Ya kan? Tentunya nanti Pak Dino ya, Pak Gino ya. Iya, Pak Gino. Ya, Pak Gino kan memang bisa langsung mengamati dari desa gitu kan. Bisa memberikan penjabaran nanti bagaimana sih PPKM ini berjalan atau tidak gitu kan. Nah, karena PPKM ini sendiri karena ini dipersempit, diruncingkan turun ke desa dan RT, maka anggarannya oleh pemerintah pusat itu berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri juga, habis itu diteruskan ke instruksi gubernur, kemudian dipertegas lagi dalam instruksi bupati, anggarannya didasarkan pada anggaran dana desa. Dan anggaran dana desa sendiri berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tentunya harus dilakukan refocusing sebesar 8%, begitu kan. Namun yang jadi persoalan adalah instruksi bupati ini sudah tidak berlaku atau masa daluarsanya selesai, batas waktunya selesai sampai 4 April tadi. Nah, pertanyaannya, PPKM Mikro ini dikeluarkan dengan instruksi bupati, tapi anggarannya belum ada. Begitu ya Pak Gino ya. Kalau tidak salah anggaran dana desa itu baru terrealisasi minggu ini ya. Halo? Iya, Pak Gino. Halo Pak Gino. Pak Gino masih ada? Oh iya, terputus kayaknya. Nanti saya sambungkan lagi. Ya. Nah, jadi minggu kemarin atau minggu inilah intinya baru terrealisasi ya Pak Cilik ya. Nah, jadi kayak gitu. Sepertinya kan begitu, ya kan? Ya. Nah, jika memang baru terrealisasi, diturunkan atau dicairkannya minggu kemarin atau minggu ini, tentunya tidak ada anggaran pada saat pemberlakuan instruksi bupati ini di saat awal. Kan begitu? Nah, berarti PPKM Mikro ini tidak begitu bisa dilaksanakan atau tidak begitu jalan, dan relatif ini justru tidak efektif karena terbentur pada persoalan anggaran. Nah, persoalan berikutnya, ketika ini mau anggaran sudah turun, gitu kan? Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Sudahkah PPKM Mikro ini diperpanjang? Itu pertanyaan besarnya. Karena apa? Saya khawatir ketika para kepala desa ini menjalankan dengan anggaran desa yang 8% itu, yang menjadi dasarnya nanti apa? Ketika pemeriksaan BPKP atau inspektorat ke lapangan. Padahal mereka sudah membentuk tim, ya kan? Mereka sudah mendirikan pos. Nah, apa yang menjadi dasar mereka? Ini tidak bisa lagi dijadikan dasar dong, karena masa berlakunya selesai. Sementara perpanjangan dari instruksi bupati ini, saya belum mendengar lagi ada perpanjangan ini. Saya belum mendengar gitu loh, ini dikeluarkan atau tidak. Ini tentu nanti akan berpengaruh pada audit keuangan kan? Audit keuangan untuk seluruh kepala desa tentunya, karena ini digunakan berdasarkan anggaran DD, gitu loh, ya kan? Iya. Nah, saya juga bingung kenapa ini tidak diperpanjang gitu loh, ya kan? Atau belum, bukan tidak ya, belum kali ya diperpanjang. Nah, ini saya juga bingung apa nanti yang menjadi dasar kepala desa nanti menggunakan anggarannya jika untuk PPKM Mikro, jika dasarnya sudah melalui lewat waktu. Nah, ini satu kendala nanti, satu kendala loh ya. Ini bisa saja harus kita ingatkan ya Pak Cilik ya. Iya. Supaya mereka tidak terjebak dalam hal-hal ini. Wajar dong kita mengingatkan ya kan? Iya. Nah, wajar kita mengingatkan. Karena apa? Instruksi bupatinya sudah daluarsa, ya kan? Dananya baru kemarin turun. Kan begitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, mudah-mudahan ini kepala desa cermat sekali dalam hal ini ya. Para kepala desa dan BPD mencermati hal ini. Yang kedua, terjebak kan? Supaya tidak terjebak. Yang kedua,
ini sebenarnya tahap jilid 2 pelaksanaan PPKM Mikro ini. Tahap jilid 1-nya itu pelaksanaan PPKM Mikro itu dilandaskan pada sampai tingkat kelurahan dan desa. Itu kalau tidak salah di bulan-bulan Februari. Nah, berarti mungkin saat itu tidak ikut ya melaksanakan ini gitu. Iya. Nah, kenapa jadi begitu kurang efektif saat di awal PPKM Mikro ini, begitu kan? Untuk dilaksanakan di tingkat bawah, di tingkat akar rumput. Karena mereka juga tidak paham. Banyak yang tidak memahami apa sih tujuannya PPKM Mikro ini, bagaimana sih skenario kerjanya. Boleh tanya deh sama mereka satu-satu, mereka paham nggak? Ya kan? Tanya sama mereka yang di posko kalau memang ada gitu kan. Tanyakan apa itu singkatan PPKM itu kan kepanjangannya. Oke, kalau singkatannya mereka tahu, tapi tujuan, kemudian fungsinya untuk apa PPKM Mikro, bagaimana mereka melakukan penanganan PPKM Mikro ini ke masyarakat, itu tahu nggak mereka? Nah, karena apa? Tidak ada sosialisasi. Ada beberapa teman dari desa yang mengatakan itu tidak ada sosialisasi, Pak, katanya. Jadi kami juga bingung bagaimana ini teknis pelaksanaannya. Nah, ini yang harus diterjemahkan oleh tingkatan yang ada di atasnya. Siapa tingkatan yang di atasnya? Desa. Kalau dari RT ya, berarti desa, gitu kan? Nah, desa juga bingung. Desa camat kan? Nah, desa juga bingung. Kami juga belum tahu, Pak, gitu kan? Iya. Nah, yang harus menjelaskan adalah tingkatan yang lebih di atasnya lagi. Siapa? Camat, gitu kan? Nah, kan begitu. Jadi, sebenarnya ini berjenjang. Tapi melalui talkshow malam ini kita coba sedikit kupas, gitu kan? Agar pendengar, masyarakat pendengar bisa menyimak apa sih tujuan dari PPKM Mikro itu sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya tidak lain adalah dalam rangka pengendalian COVID itu sendiri, menekan angka COVID, menurunkan positif COVID, kemudian menurunkan data-data yang ada data begitu besar, ini harus turun gitu kan, kurva, disebut kurva ya kalau dalam statistik gitu ya, menurunkan kurva COVID. Kemudian ini nanti bisa menunjukkan nilai keberhasilan penanganan COVID itu sendiri. Lalu dari atas sudah tidak bisa mampu lagi, ini dibantu dari bawah. Begitu kan? Dibantu dari bawah. Dibantu dari tingkat desa dan RT. Nah, jadi posko ini nanti sebagai pusat perencanaan, pusat koordinasi, pusat pengendalian, dan pusat evaluasi kegiatan penanganan COVID dalam skala mikro, gitu. Nah, jadi istilahnya ini mudah-mudahan ini kita berharap penanganan COVID-19 akan sangat efektif dengan cara-cara seperti ini. Skenarionya bagaimana, gitu kan? Kalau di tingkat desa, kelurahan itu kan melihat tugas yang sudah dikemukakan tadi kan, memiliki istilahnya pengendalian koordinasi, perencanaan, evaluasi gitu kan. Nah, jadi dalam teknis skenario pelaksanaannya posko penanganan COVID di desa atau kelurahan itu kan pencegahannya seharusnya terdiri dari sosialisasi, ya kan? Penerapan 3M serta pembatasan mobilitas kepada para seluruh lapisan masyarakat kan ya? Para pelaku di posko dulu, ya kan? Iya. Para pelaku di posko. Nah, para pelaku di posko inilah yang memobilitas sosialisasi ini ke tingkat RT semuanya. Gitu loh. Nah, jadi di sini ada aspek penanganan testing juga ada.
tracing juga ada, treatment juga ada, sehingga puskesmas bisa terbantu, begitu kan? Nah, ini kan didukung oleh puskesmas, sehingga bahkan penanganan dampak ekonomi loh ya. Artinya mereka sekaligus bisa mendata warga-warga yang memang kesulitan terdampak dari COVID-19 itu sendiri. Nah, data ini akan diteruskan kepada tingkat atasnya desa, gitu kan? Desa akan meneruskan ke kecamatan. Nah, ini berjenjang sampai ke atas, sehingga saya pikir untuk data orang yang memang terdampak COVID-19 ini lebih efektif jika diterapkan dari bawah daripada data-data yang saat ini diverifikasi oleh urusan sosial, dinas sosial, gitu kan? Nah, karena kebanyakan mereka itu kan belum tentu kerja turun ke lapangan semua, gitu kan? Nah, ini lebih efektif. Sebenarnya ini banyak aspek yang bisa dimanfaatkan dari PPKM Mikro ini, gitu loh. Nah, jadi pembentukan posko itu kan langsung dipimpin oleh kepala desa. Kalau di pedesaan, lurah, kalau di kelurahan. Nah, nanti kepala desa itu akan menentukan bagaimana pengendalian yang sesuai dengan keadaan di desanya atau di daerahnya. Ada beberapa hal yang harus kita cermati sebenarnya. Jadi di setiap tingkatan itu kan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala, ya kan? Secara berkala dengan seluruh pemangku kepentingan. Saya pikir begitu. Seluruh pemangku kepentingan harus terlibat. Jadi ini kan namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis mikro. Jadi sebagai tindak lanjut dari penanganan ke akar rumput atau ke bagian yang paling bawah, ke bagian yang paling dasar, gitu kan? Ini nanti bisa diharapkan menekan angka positif COVID, menurunkan kurva penilaian terhadap terjangkitnya COVID, dan ini bisa mempengaruhi perekonomian di suatu daerah bahkan nasional, dan ini bisa mengembalikan iklim perekonomian kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Ini lebih sehat, dan ini nanti mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Itulah tujuan PPKM Mikro ini, kenapa gitu. Jadi mereka itu turun dengan skenario melakukan apa yang menjadi tugas satgas di atasnya. Ya, satgas dari kabupaten dilakukan oleh posko. Mereka juga melakukan tracing, mereka juga melakukan treatment, gitu kan, mereka juga melakukan sosialisasi pencegahan, ya kan, kemudian bagaimana mengatur supaya tidak terjadi kerumunan di tingkat RT-nya, gitu kan, mereka juga melaporkan berapa yang terjangkit, gitu kan, segera diatasi, gitu kan, mereka juga menentukan bagaimana standar operasional prosedur nanti kalau ada yang terjangkit mandiri di tempat mereka yang mengawasi, gitu loh. Jadi banyak aspek yang diuntungkan dalam hal ini oleh Satgas Kabupaten. Apa saja yang diuntungkan? Ya, tidak keluar dana toh untuk Pemkab, pakai dana Didi juga kan? Hanya mengeluarkan bagaimana pemikiran, membuat satu skenario, kira-kira penanganan ini berhasil. Susah enggak kira-kira? Saya pikir tidak kan. Gitu kan? Kalau mau dipikir susah, bisa susah kan? Nah, tapi kenapa sampai saat ini kok PPKM Mikro belum jalan? Artinya tidak jalan karena pertama di awal anggaran tidak turun, gitu kan. Ketika anggaran turun, waktunya sudah selesai. Kalau mereka menggunakan anggaran yang 8% untuk PPKM Mikro sekarang, bagaimana nasib mereka nanti pada saat audit, gitu loh. Ya kan? Iya. Nah, jadi sebelum instruksi bupati ini selesai dan dianggap perlu belum memaksimalkan penanganan COVID, gitu kan. Ini harusnya diperpanjang.
Tapi saya belum mendengar ini ada perpanjangan. Begitu kan. Nah inilah saya pikir kenapa kita bicara sama Pak Cilik, ya tidak ada pelaksana harian yang mengingatkan ini, yang membuatkannya gitu loh. Iya kan? Itu sejak awal sudah kita ramal kan? Sudah bisa kita ramal bagaimana anggarannya cepat terkucur gitu kan. Semuanya itu bisa sudah kita prediksi di awal. Saya udah bilang kalau ini PPKM Mikro akan berhasil dengan catatan, ya kan? Dilaksanakan secara serius, ditambahkan oleh Pak Cilik dengan anggaran yang serius juga, gitu loh. Nah, kan begitu. Tapi ya kita lihat, karena ini tidak dilaksanakan seperti yang kita sudah sampaikan, ya resikonya gagal lagi gitu kan. Nah itulah sekelumit, karena saya diberi waktu 10 menit, sekelumit tentang PPKM Mikro, apa yang menjadi tujuannya, apa fungsinya, gitu kan. Dan bagaimana permasalahan yang ada sekarang pada pelaksanaan PPKM Mikro di bawah sekarang, pada saat sekarang. Karena instruksi Bupati sudah yang nomor 180 2020 itu sudah waktunya sudah habis, sudah selesai. Demikian Bung Jos. Oke, baik, masih bersama Bung Jos. Dan sebelum Pak Cilik akan kami break sejenak, Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya FM. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat. Oke, masih bersama kami di kesayangan Anda di 91,3 FM dan saya coba untuk menghubungi Pak Gino, kayaknya mungkin jaringan atau mungkin lagi drop baterainya. Pak Cilik, ada waktu untuk Anda, silakan Pak. Ya, terima kasih Bung Jos. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka Radio Monika Surya FM yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini, salam sehat untuk semuanya. Iya, salam sehat. Ya, artinya pada intinya kami tidak perlu mengulangi apa yang disampaikan oleh narsum kita Bung Yandi tadi. Artinya mengenai fungsi dan tujuan dari PPKM ini sekiranya sudah jelas diuraikan beliau. Hanya kami ingin menekankan lagi bahwa seharusnya instruksi ini harus diperpanjang. Instruksi Bupati ini harus diperpanjang supaya tidak menjebak kepala desa kita kan. Karena nanti seperti apa yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi, apabila tidak ada perpanjangan instruksi yang sudah berakhir ini, misalnya ada audit bagian keuangan nanti baik dari inspektorat maupun BPKP, itu kepala desa bisa terjebak nantinya. Sehingga kita harapkan itu ada perpanjangan instruksi Bupati lagi untuk pelaksanaan PPKM Mikro ini. Yeah. Karena pada intinya PPKM Mikro ini mulai tanggal 23 Maret sampai 4 April kemarin kan. Dan ini kelihatannya sudah pada talkshow terdahulu sudah kita sampaikan beberapa kendala ini nanti bisa tidak terlaksana. Yang terutama masalah SK tim Pansus Kabupaten. Kemudian yang kedua itu masalah anggaran kan. Nah, bagaimanapun istilahnya program kalau tidak ada anggaran saya kira itu tidak bisa jalan. Sudah kita sampaikan mulai dulu kan. Ternyata apa yang kita prediksi itu benar kan. Karena di desa mana bisa jalan karena dana Didi aja belum turun, belum cair. Dengan bermacam-macam alasan. Seharusnya kan awal tahun kemarin paling lambat bulan Februari itu sudah karena sudah ada perencanaan dari desa sudah masuk kan. Iya. RAPBDes mereka sudah masuk. Hanya permasalahannya ini sampai bulan April baru dikucurkan minggu kemarin kalau dikucurkan, kalau sementara saya dengar di lapangan ini juga ada yang masih belum kan gitu. Ada yang masih belum juga, aduh kasihan. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu saya kira program ini banyak persentasenya kalau tidak
diperpanjang lagi instruksi bupati ini, jelas program yang pertama itu gagal. Harus ada program jilid 2 lagi kan. Kita inginkan instruksi ini supaya betul-betul istilahnya bisa ditopang oleh beberapa perencanaan yang matang kan gitu secara serius. Baik menyangkut masalah sosialisasi dan lain sebagainya, termasuk masalah anggarannya. Jadi saya kira itu saja teman saya Bung Yandi pada malam hari ini. Betul sekali ya. Jadi saya tidak perlu mengulangi mengenai tujuan, fungsi dan sebagainya kan, karena sudah jelas disampaikan oleh Bung Yandi tadi kan gitu. Saya kira itu saja Bung Yos. Terima kasih. Semoga masyarakat kita bisa memahami apa yang kita sampaikan pada malam hari ini kan gitu. Oke, baik. Anda masih tetap bersama kami di Radio Sananda dan nanti saya tunggu untuk rekan yang mau gabung di 0813 4911 7711. Selamat malam untuk Bung Sudansah di Ibu Mia. Selamat malam untuk Pak Lelo. Selamat malam untuk rekan yang ada di Gandrung. Selamat malam untuk Kakek Noel dan semuanya. Sejenak akan kami terima SMS dan silahkan di 0813 4911 7711. Sesaat akan kami kembali. Oke, baik, masih bersama Bung Jos di acara malam hari talk show. Di ujung telepon ada sahabat kita. Halo, selamat malam Monica Surya FM, Pak Lilo. Terdiri orang Bartim. Pak Lilo, apa kabar, sehat Pak ya? Sehat. Iya Pak, itu ada sahabat Pak Cilik dan Bu Yandi, silahkan disapa Pak sebelum ada waktu untuk Anda. Ya, buat Pak Cilik dan Yandi, saya mengucapkan selamat malam. Iya. Dan salam sehat bagi kita semua. Oke, baik. Saya sudah mendengarkan bagaimana berita tadi. Iya. Ya, dengar istilahnya apa yang disampaikan itu masalah PKM. PKM Mikro itu. Iya. Ini saya perlu sampaikan di Hara ini. Iya. Kalau di Hara ini posnya nggak ada. Itu cuma pakai tenda. Nah, sedangkan dari RT aja saya tanya ke RT Jara ini dia nggak sah. Pak Lilo, mohon sabar sejenak. Pak Cilik sedang putus. Halo. Iya, oke, Pak Cilik. Mohon maaf terputus tadi. Pak Lilo, silakan diulang Pak. Tadi terputus Pak. Mohon maaf. Ya, silakan Pak. Ya, ada Pak Cilik, ada Bung Yandi, silakan. Ya itu kan di Desa Hara ini kan saya lihat itu posnya itu nggak ada. Iya. Cuma pakai tenda aja. Pakai tenda ya. Iya, tapi orang yang menunggu itu nggak ada. Itu orang dari desa itu saya nggak tahu orangnya nggak ada sama sekali. Iya. Ada tendanya lah Pak Lelo lah. Ya, pakai tenda. Tenda ada ya. Numpang pajang spanduk. Spanduk ya. Iya. Itu yang saya heran itu. Dia menyampaikan ke masyarakat nggak ada, jadi kami nggak tahu. Nah, kalau masalah dana yang keluar di bawah hari ini atau minggu ini, malah itu kesukaan mereka itu. Kesukaan setiap perdesa itu anggaran itu mereka pakai nanti. Memang untuk tujuan mereka itu. Nah itu. Iya. Itu aja ini saya sampaikan ini. Iya. Masalah Desa Hara ini. Salah satu contoh desa yang PPKM mikronya tidak jalan ya, Rati Harara ya. Oke, baik. Pak Bu Yadi, silakan Bu. Ada Pak Lelo, silakan. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan di Desa Harara ya. Ya, dari keterangan Pak Lelo cukup. Tapi ya kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan, ya kan? Iya. Bahwa Pak Lelo sudah nanyakan ke RT-nya, Pak RT-nya juga bingung. Iya. Jadi tidak paham juga tentang PPKM Mikro ini, kan begitu, ya kan? Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Ada pos tapi orangnya kosong, kan begitu. Nah, jadi Pak Lelo begini Pak Lelo.
PPKM mikro ini adalah pembatasan dalam skala mikro, skala kecil. Iya. Makanya kemarin itu RT dilibatkan dalam penanganan persoalan pencegahan COVID, gitu kan? Nah, inilah fungsi PPKM mikro. Apa saja nanti yang menjadi tugas dari posko ini, gitu kan? Jadi posko ini nantilah yang orang-orang di posko ini siapa yang ditunjuk oleh kepala desa, nanti dia yang melakukan pencegahan, melakukan penanganan, melakukan sosialisasi, ya kan? Memantau kegiatan masyarakatnya. Ternyata di RT-nya ada warung jablay, terpaksa didatangin. Jam 9 tutup ya, kan begitu? Iya. Iya, begitu. Kan begitu kan? Ternyata ada karaoke di desa lainnya gitu kan? Kita tutup ya sementara. Jadi mereka inilah yang turun tangan menangani hal-hal seperti itu. Ada perkawinan, ini protokolernya harus begini, tidak boleh ada, kalaupun ada musik harus ditata seperti ini, kan begitu. Nah, inilah tugas mereka. Kemudian ada tamu dari luar datang, ini langsung dilakukan yang namanya interview atau wawancara untuk supaya tidak kedatangan tamu yang terkena COVID, begitu kan? Nah, jadi harus ada peraturan pemerintah, misalnya Bapak dari mana? Oh, dari Jakarta, saya baru datang. Ada surat rapid testnya, Pak, kan gitu. Ada surat dari sana, oh ada Pak. Nah, itulah fungsinya. Jadi fungsinya ini sudah untuk melakukan pencegahan dan penanganan di tingkat bawah. Iya, mikro. Mikro, begitu kan? Itulah fungsinya. Jadi Mikro tujuan dari PPKM mikro ini adalah satu, ya kan, melakukan penanganan seperti yang mereka lakukan yang satgas yang ada di atasnya sama, tidak berbeda, tapi mereka di tingkat RT. Dan ini diharapkan lebih efektif karena mereka lebih tahu warganya siapa, orang luar yang datang siapa, ada acara apa, warung dan toko apa saja yang buka sampai malam, kegiatannya apa saja warganya. Bagi yang suka main kartu sampai malam, kita batasin dulu ya, kan begitu. Nah, inilah fungsi dari PPKM mikro, gitu loh, ya kan? Iya. Nah, apalagi misalkan ada acara-acara aruh di desanya. Nah, PPKM mikro ini harus betul-betul melakukan penanganan terhadap hal-hal tersebut, menjaga paling tidak prokesnya. Nah, ini yang dimaksud, gitu loh. Jadi pencegahan itu untuk mengurangi orang yang menurunkan angka positif corona, virus COVID-19, dan menurunkan kurvanya. Sehingga apa? Di mata investor, ya kan? Di mata dunia, di mata ada perbaikan ekonomi, bahwa kita sudah aman, gitu kan? Bahwa kita sudah bebas dari ini nanti, ataupun kalau misalnya COVID sudah mulai terkendali, gitu kan, sehingga perekonomian kita ke depannya bisa mulai membaik lagi. Kalau tidak dilakukan dengan cara-cara seperti ini, atau yang dilakukan dengan cara-cara mengandalkan satgas saja, yang dari tingkat kabupaten ke atas, saya presentasi berhasilnya sangat tipis sekali. Memang betul, ya kan? Tingkat kesembuhan saat ini, tingkat terpaparnya orang terjangkit COVID ini kurang saat ini karena menerapkan revisi kelima pencegahan COVID. Makanya kemarin itu begitu besar angka kesembuhan langsung, gitu kan? Iya. Kemudian orang-orang yang yang terjangkit COVID itu juga di tracing dengan cara-cara tertentu. Jadi begini maksudnya, supaya tidak salah paham. Iya. Jika tidak diterapkan revisi kelima ini, maka kita tidak bisa menghindari yang namanya zona merah dan zona hitam. Susah sekali. Susah sekali.
makanya di dalam revisi kelima ini untuk pencegahan dan penanganan COVID ini ada beberapa perubahan. Ada beberapa perubahan ya, agar semua masyarakat tahu ya, yang harus dicermati perubahan itu. Misal begini, ketika ada saat pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Iya, OTG. Itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk menjalani pemeriksaan tes COVID-19. Dia tidak diwajibkan, gitu, ya kan? Nah, kemudian hal-hal yang bisa dicermati lebih lanjut adalah orang yang merupakan bergejala atau suspek itu yang kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian kontak dekat dengan dia, juga tidak semuanya dilakukan pemeriksaan. Kalau kemarin kan habis semua yang kontak dekat dilakukan pemeriksaan. Iya, betul. Nah, kalau kita cermati revisi kelima itu hanya mereka yang bergejala. Misal Bung Jos ya kan, Palelo kena positif gitu kan. Iya. Bung Jos dekat dengan Palelo. Bung Jos cuma ditanya, ada keluhan apa Pak? Ada terasa apa gitu? Ada ini. Kalau tidak terjadi apa-apa, Bung Jos tidak dilakukan pemeriksaan. Iya. Nah, itu revisi kelima yang namanya. Nah, jadi dalam tracing, dalam pelacakan kontak erat atau tracing itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan secara massal jika tidak ada gejala COVID yang dialami atau dirasakan. Iya. Nah, bila timbul gejala ringan bisa melakukan karantina sendiri, melakukan isolasi mandiri di rumah gitu dengan pola hidup bersih gitu kan. Nah, paling dihimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan itu saja. Mereka juga menjalani misalnya isolasi dalam waktu 10 hari atau 13 hari tanpa gejala, dan selama isolasi itu tidak menunjukkan adanya gejala maka dapat dianggap atau dinyatakan telah sembuh tanpa pemeriksaan loh ya. Pemeriksaan nih. Iya. Nah, ini yang namanya dilakukan revisi kelima. Jadi revisi kelima ini mengandalkan yang namanya 3M. Mengandalkan yang namanya 3M. Ya, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, jaga kebersihan maksudnya. Hanya itu revisi kelima yang diandalkan gitu kan. Sehingga angka COVID itu menurun drastis karena yang OTG atau orang tanpa gejala gitu kan tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Iya. Dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan secara massal lagi gitu loh. Kecuali orang itu betul-betul sakit. Nah, itu keuntungannya saat ini bagi pemerintahan. Kalau diterapkan seperti yang awal sebelum revisi kelima, habis ini trennya meningkat terus apalagi di Bartim. Iya. Jadi jangan salah paham juga. Sekarang ini kita menerapkan revisi kelima. Kan pernah mendengar kemarin, Bartim sembuh 90 sekian orang, 96 ya kemarin ya. Iya. Ya, wajar. Karena kita saat ini menerapkan revisi kelima. Begitu orang yang diisolasi itu sudah tanpa keluhan saja, tidak perlu diperiksa lagi dia. Anggap sembuh lah. Ya, dia dinyatakan sembuh. Pulang Anda. Gak ada tahu masih positif kan? Iya. Kalau yang di awal itu sebelum pulang, swab dulu nanti sembuh atau tidak, kan begitu. Iya. Nah, negatif atau tidak kan? Negatif atau tidak, sehingga pada saat diterapkan revisi kelima tidak lama kemudian sembuh secara besar-besaran, gitu kan? Tapi ingat, kita tetap harus berhati-hati karena 3M inilah yang harus betul-betul harus diterapkan. Nah, itu bunyi dari revisi kelima gitu loh. Harus hati-hati gitu. Jadi jangan salah paham kita dengan persoalan penanganan COVID ini ya. Begitu angka sembuhnya tinggi berhasil, belum. Iya. Belum, karena menerapkan revisi kelima gitu loh. Hanya kan? Perkiraan ya. Iya, sudah tidak ada keluhan lagi, Anda pulang. Sembuh katanya kan gitu. Sembuh sudah. Tapi itu betul, kalau tidak diterapkan revisi kelima, kita udah bosan juga menghadapi yang namanya COVID ini sebenarnya gitu kan. Ekonomi kita sudah terpuruk ini, berbahaya jika ini dengan sistem yang awal, ya kan? Kecuali kita melakukan lockdown di awal itu, gitu kan. Nah, Cina saja yang saat itu melakukan lockdown, kebablasan lagi kan, sempat masuk lagi ke negara mereka gitu.
Dan Iya, itu iya. juga mempengaruhi ekonominya yang sangat besar. Padahal itu adalah negara raksasa ekonomi dunia juga salah satunya, gitu loh. Apalagi Indonesia yang masih dalam keadaan berkembang. Iya kan? Nah, Iya, jadi iya. itulah fungsi dari revisi kelima, gitu kan? Nah, diterapkanlah untuk mendukung persoalan penurunan angka COVID ini. Setelah revisi kelima, kemudian PPKM Mikro itu dimunculkan. Iya. Untuk mensosialisasikan 3M. Ada masyarakatnya misalnya tidak pakai masker, warganya keluar rumah, ini orang-orang PPKM Mikro di pos harus negur ini, gitu loh. Memperingatkan kan. Memperingatkan semua, gitu loh, ya kan. Jadi fungsinya itu, tujuannya itu. Tujuan mereka itu tidak lain adalah seperti tugas-tugas yang dilaksanakan oleh satgas yang di atasnya, tidak berbeda. Iya, iya. Cuma Tidak skalanya berbeda kecil. kok. Cuma skalanya Cuman, kecil di ya, tingkat RT. lebih gitu. mikro lagi ya, lebih kecil lagi. Jadi supaya ya mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini ya. Yang belum paham, yang sudah paham ya, Iya. apa jalanin aja gitu kan. Yang Iya. belum paham Sudah paham, saja. alhamdulillah kan. Nah, Ya demikian Pak Lelo, kira-kira kurang lebihnya begitu. Oke. Jadi inilah Oke. yang Anda sampaikan sedikit aja. Iya, silakan Pak Lelo. Itu seperti yang kemarin itu. Yang yang memopet terus itu. Iya. Dia kan masih positif pulang kemarin itu. Hmm. Tapi saya mencoba yang dikasih oleh ada yang disediakan yang siaran sebilah itu. Itu kan ada aku bilang coba kamu cari daun aja. Daun kayu lurus itu direbus, diminum. Malah dia itu sembuh sekarang itu. Daun apa Pak? Daun apa tuh Lelo? Daun kayu lurus, Oh, kayu lurus lah. daun sungkai. Sungkai. Sungkai, iya. Oh iya Sungkai, iya iya, sungkai. daun Iya, sungkai pas Iya, itu iya. ya. Kolesterol aja lewat itu dapat itu. Oh iya iya iya. Oh iya sungkai ya, dan sungkai. Ya. Yang kayu bagus untuk mebel ya biasanya. Nah, itu Untuk kayu mebel coba kau. Mebel ya. Iya, itu dia sudah sembuh sekarang itu. udah sembuh ya. Oke. Malah dia itu keradang terus. Hmm. Kumpul di mana ada orang yang sehat dia datang. Hmm. Oke, baik Pak Lelo, ditahan dulu ya, Bung Yandi dan Pak Cilek. Dengan adanya revisi kelima nih, saya nanti akan bertanya, apakah revisi kelima ini jalan terbaik atau jangan-jangan revisi kelima ini malah lebih berat lagi dalam penularan yang akan datang. Tapi sebelum dijawab, kita break dulu. Anda masih tetap bersama kami di radio kesayangan Anda, Monika Surya FM. Oke, masih bersama Bung Jos di acara Toso malam hari ini. Ada Bung Cilik, ada Bung Yandi, ada Pak Lelo, dan yang masuk ada Pak Suryansah dari Ibu Mia. Halo Pak Suryansah, Monika Surya FM. Halo, Iya, selamat malam Bang. selamat malam. Iya, Bung. Malam ini temanya tadi berkaitan dengan PPKM Mikro, yaitu yang ada kaitannya dengan program pemerintah dan akan saya sampaikan. Mungkin Pak Abang tadi sudah mendengar. Saya ingin bertanya, di Ipumia ini apa yang bisa Anda lihat berkaitan dengan PPKM Mikro yang ada di desa Anda? Mungkin spanduknya ada belum atau kegiatannya apa di sana? Silakan, Bung. Kalau lihat banyak Hmm. macam-macam kau lihat. Ada spanduk, Iya. punya spanduk yang utamanya kau lihat. Itu aja. Spanduknya ada ya. Tapi selain spanduk, apakah kegiatannya ada Pak di sana? Kegiatan di lokasi itu berkaitan mungkin yang ada hubungannya dengan mikro. Mikro ini berarti berskala kecil ya. Jadi sampai ke desa, ke RT dan sampai juga ke elemen-elemen masyarakat terkecil berkaitan dengan ini untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kalau di luar spanduk, ya belum pernah aku lihat atau dengar kata-kata orang kan belum dengar aku. Iya, iya. Oke, ditahan dulu, Bung Yandi. Itu ada Pak Suryansah dari Ipumia. Bung, mungkin ditanya di sana berkaitan dengan PPKM Mikro.
ya artinya kan hanya spanduk kan, Ya, tidak spanduk. ada kegiatan, tidak ada orang. Iya. Sama dengan daerah kan. Sama, jadi rata-rata desa saat ini mungkin mengalami kendala yang sama karena anggaran ada yang baru turun minggu kemarin, kata Pak Cilik ada yang belum turun lagi, Iya. gitu Iya. kan. Yang jadi persoalan sekarang ini ketika itu sudah turun anggarannya untuk dilaksanakan PPKM Mikro, boleh tidak? Dasarnya apa? Karena yang dijadikan dasar adalah instruksi bupati. Nah, Iya. instruksi bupati ini sudah habis waktunya. Iya, iya. Masa berlakunya sudah selesai karena dia berlaku hanya 14 hari sampai tanggal 4 April tadi. Ini masalah gitu. Iya. Kalau ini dilaksanakan dan ada kepala desa yang tidak tahu, ini kasihan gitu loh, ya kan? Heeh. Bagaimana nanti pada saat audit gitu kan, siapa yang bertanggung jawab jadinya kalau Akan- ini terjadi apa-apa terhadap pemerintahan desa, kasihan lagi akan dong, terjebak ya lagi. kan? Hmm. Jadi kita harus melihatnya dari semua sisi. Kenapa? Ada apa ini gitu loh. Padahal sebelum ini PPKM Mikro ini selesai dan ini belum tertangani secara signifikan gitu kan. Iya. Ini harus tetap dilaksanakan karena ini yang akan melaksanakan itu seluruh Indonesia. Iya. Karena ini diwajibkan untuk ke seluruh Indonesia, bukan hanya Kabupaten Bartim. Nah, itu yang namanya perasaan kita harus sama ketika kita melakukan penanganan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi, ke pemerintah daerah kabupaten, ke pemerintah daerah desa dan kelurahan, Desa, turun ya. lagi ke RT, RT, gitu ya. kan, sebagai ujung tombak pemerintah, gitu kan. Iya. Ini perasaan semua harus sama. Skenarionya adalah bagaimana bisa menerjemahkan aturan ini ke bawah, Iya. gitu loh. Apa yang menjadi tugas dan fungsi PPKM itu harus disampaikan kepada mereka, gitu kan. Iya. Nah, sekarang siapa yang menyampaikan ini? Karena tidak salah satu faktor tidak sampai inilah terjadinya spanduk terpasang, tidak ada orang. Anggaran belum turun, tidak ada orang, gitu kan? Itu persoalannya. Nah, lagi-lagi sumber persoalan yang kita cari, di mana letak persoalan itu? Iya kan? Iya. Tidak sampai skenario rekayasa sebuah aturan ke tangan mereka, gitu kan? Ke mereka di bawah, sehingga mereka menjadikan kebingungan dan belum adanya anggaran kemarin saat instruksi bupati ini berlaku. Iya. Itulah sumber persoalannya, Iya, iya. ya kan? Bukan di mereka sumber persoalannya, bukan, ya kan? Kalau mereka misalnya sudah tahu aturannya begini, tujuannya begini, kemudian anggarannya ada, pasti jalan. Saya pastikan itu, ya kan? Tapi kalau dua itu tidak ada, bagaimana? Iya. Nah, ketika duitnya ada saat ini, peraturannya sudah tidak berlaku Sudah lagi, habis. sudah habis. Iya. Sudah mati. Sudah mati gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa tidak diperpanjang? Iya. Kan begitu. Iya. Kita COVID sudah turun. Jadi perkembangan penanganan COVID di tempat kita sudah bagus, sudah membaik. Jangan salah kita bilang, gitu kan? Iya. Itu karena menerapkan revisi kelima. Iya. Revisi kelima itu orang tanpa gejala, gitu kan, yang terkontak, di tracing, itu tidak akan bakalan di swab. Dia akan ditanya, gitu kan. Dan yang dulu kemarin itu yang terkontak semua dilakukan tes, gitu kan. Iya. Sekarang ditanya dulu, keluhannya apa Pak? Gitu kan, tidak ada. Sakit? Apa yang sakit? Tidak ada. Nggak ada. Itu tidak akan dites, gitu loh. Sesak napas kan enggak katanya kan. Nah, Iya. seminggu kemudian baru sesak nafas. Oke. Oke, berkaitan dengan tadi Bung Yandi, dengan diterapkannya revisi kelima, artinya kalau OTG ya masih tidak ada gejala, berarti dinyatakan sembuh kan? Dinyatakan Sehat. tidak, Dinyatakan sehat. Ini yang pertama, apakah dengan adanya penerapan revisi kelima ini kedepannya akan lebih meningkat atau bagaimana? Kira-kira untuk prediksi ke depan bagi yang terpapar COVID nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya juga anggaran ataupun mungkin SK yang boleh dibilang kedaluarsa
ini apa nanti yang dampaknya nanti bagi pelaksana desa sendiri, termasuk kepala desa? Apakah akan terjebak dengan itu atau bagaimana? Silakan. Ya, kalau yang pertama dulu, kalau penanganannya tepat, penanganan untuk revisi kelima ini, ya kan, penanganannya itu tepat, gitu loh. Maksud saya, gitu kan, didukung oleh PPKM mikro yang efektif, yang jalan, ya kan, saya pikir ini akan baik hasilnya. Jika penanganannya tepat loh ya. Kemudian didukung dengan efektivitas dari PPKM mikro, gitu kan. Ini akan baik hasilnya. Hasilnya apa yang akan baik? Iklim investasi ke depan menjadi baik, gitu kan. Ekonomi akan membaik. Daya beli akan membaik. Semuanya akan berdampak baik. Sebaliknya, nah ini persoalannya. Sebaliknya jika penanganan ini tidak tepat, ya kan? Jika di suatu daerah itu ada seorang pemimpin yang tidak memiliki perasaan krisis, iya sudah hancur. Iya, berarti akan meningkat ya. Bukan persoalan meningkat, ekonomi akan terpuruk. Iya. Jika kita bicara tentang persoalan COVID ini, ya kan, iklim investasi itu semakin menurun gitu loh, ya kan? Peredaran uang semakin menurun, imbasnya kepada semua usaha, gitu kan. Yeah. Jadi harus serius gitu loh menangani ini. Nah, itulah tujuan dari dilakukannya revisi kelima, menurunkan angka positif COVID, menurunkan kurva penilaian terjangkitnya COVID, tingkat kerawanan COVID, sehingga ekonomi kita mulai membaik. Itu tujuannya, didukung oleh PPKM mikro. Mikro, ya. Begitu ya Pak Cilik ya? Iya. Kurang lebihnya Artinya begitu. kalau memang ditangani secara serius, saya kira ini dampaknya akan positif nanti kan gitu. Ya, jika penanganannya sangat tepat, jika penanganan yang dilakukan tepat, dampaknya ini sangat baik. Dampaknya sangat baik. Terutama buat ekonomi loh ya, buat perekonomian kita yang sudah terpuruk. Halo? Oke, baik, lanjut. Ya, yang kedua tadi apa? Oke, baik, sebentar, ada yang kedua tadi yang pertama adalah berkaitan dengan ini. Apakah ada peningkatan ketika diterapkannya revisi kelima? Yang kedua, dampak ekonomi bagaimana ke depannya? Ya, itu tadi. Jika penanganan tepat, ya kan? Semua tidak akan ada peningkatan, dampak ekonomi akan membaik. Jika penanganannya tepat, gitu loh. Tapi revisi kelima ini harus didukung oleh PPKM mikro. Iya. Gitu kan. PPKM mikro inilah yang menegakkan di bawah yang namanya 3M dulu. Itu dulu tugas mereka yang paling utama. Tugas mereka yang paling utama itu adalah penegakan yang namanya 3M. Iya. Menjaga warganya untuk selalu pakai masker. Jadi bila ada warganya yang datang, yang lewat-lewat tuh, mereka nggak pakai masker, ya kan? Tapi berhubung sudah disiapkan masker dari dana desa, jangan tidak dipakai lagi ya, ini kami kasih, gitu loh, ya kan? Iya. Nah, ternyata masih ada tempat-tempat tertentu, tempat ibadah yang tidak ada tempat cuci tangan hand sanitizer-nya. Nah, PPKM mikro akan segera bergerak, gitu kan? Iya. Nah, kemudian ada kerumunan nih, ada apa? Besaung ayam. Kada boleh dulu sementara lah, kan gitu. Iya. Oh iya Bung Yandi, tadi berkaitan dengan SK Bung Yandi, SK yang kedaluarsa. Ini apa dampaknya nanti ke depan? Dampaknya adalah apabila sudah selesai SK, maka dasar untuk pelaksanaan PPKM mikro itu sendiri sudah tidak ada lagi. Dan dampaknya bisa menjadi temuan audit kan? Dan nanti bisa menjadi temuan apabila nanti misalnya pemerintahan desa terlanjur menggunakan anggaran ini, sementara instruksi bupatinya sudah habis, belum diperpanjang gitu loh. Masa berlakunya hanya 14 hari. Jadi kita juga harus ingatkan kepada pemerintahan desa bahwa bisa menanyakan apakah instruksi bupati ini sudah diperpanjang atau belum.
Iya. Karena jangan sampai mereka mengeluarkan anggaran dari 8% untuk penanganan COVID, kemudian menghidupkan PPKM mikro gitu kan, dasarnya sudah selesai gitu loh. Iya. Gitu loh Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Radio Sayanda dan Monika Surya FM. Pak Lelo, silakan Pak Lelo. Ada waktu untuk Anda Pak Lelo. Apa yang bisa disampaikan? Silakan. Ini menurut saya Ada Pak Surensah dari Ibu Mia. sejak dikeluarnya masalah PPKM kemarin. Nah itu kan sudah duluan Bupati itu mengeluarkan istilahnya peraturan itu. Nah dia tahu uang desa itu kan belum ada lagi. Nah kenapa dia tidak gunakan dulu dengan uang yang ada pada dia, yang 61 miliar itu. Coba digunakan itu supaya PPKM itu bisa jalan. Jangan yang berharap dengan dana desa dulu. Nah, nanti kalau sudah dana desa keluar itu diganti. Dia bisa aneh itu. Coba digunakan uang yang ada, sudah ada sama bupati yang 61 miliar itu. Iya. Jika menggunakan uang itu sebenarnya, coba digunakan uang itu dulu waktu telepon saya kemarin bisa jalan. Jadi demikian Bung Jas. Iya, baik. Terima kasih. Pak Surensah, Ibu Mia, silakan Pak. Ada waktu untuk Anda. Iya, silakan Pak. Ada waktu untuk Anda. Berkaitan dengan PPKM mikro nih Pak, silakan Pak. Apa yang bisa sampaikan mungkin? Atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan malam ini, silakan. Kalau menurut saya itu memang kata Pak Anu tadi, itu sebenarnya kalau kita mempergunakan uang yang dulu itu, walaupun ini sudah lewat, bupati itu kan bisa kalau ada. Tapi kalau uangnya nggak ada, ya di mana kita dapat uangnya? Dari mana? Iya. Itu karena penyakit seperti ini kan nggak kita lihat. Ya kalau aku lihat penyakit seperti ini, ya udah aku apa caranya sudah. Iya. Itu aja. Yang penting cepat sembuh ya. Iya. Oke. Itu terima kasih dulu. Oke. Pak Cilik bisa ditanggapi dua personel Pak Cilik. Ya artinya yang jelas keinginan masyarakat kita ini supaya ke depan ini jangan ada meningkat lagi penularan COVID ini supaya ekonomi kita membaikkan gitu. Karena sekarang itu semua usaha sepi kan akibat dampak dari pada COVID ini. Menurun Pak, sangat menurun sekali. Ya, artinya menurun semuanya usaha, termasuk jasa-jasa ya warung dan lain sebagainya. Iya. Ya daya beli masyarakat sangat rendah sekali kan gitu. Oleh sebab itu kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar PPKM ini betul-betul dilaksanakan mulai desa, RT dan kelurahan kan gitu. Hingga membantu pemerintah dari pemerintah kabupaten kan. Apalagi kelihatannya di dalam grafik itu untuk Barito Timur, Kecamatan Dusur Timur ini sudah hampir masuk zona hitam sudah kan gitu. Sehingga kita harus waspada lah paling tidak ya betul-betul kita harapkan PPKM yang diinstruksikan bupati ini betul-betul berfungsi nantinya. Itu adalah untuk mengurangi penularan COVID yang ada di daerah kita sendiri kan gitu. Termasuk di desa Magantis itu kelihatannya sudah mulai banyak terkena COVID ini. Iya. Ada beberapa orang di Magantis itu sudah terpapar COVID ini, termasuk anggota DPR dari Magantis juga itu ada. Iya. Terpapar COVID juga. Sudah kena lah. Iya. Saya nggak tahu lagi kalau desa lain, tapi kalau sampai hari ini, kalau untuk desa lain ini masih zona hijau. Iya. Tapi untuk Dusun Timur Pak Leno itu Kecamatan Dusun Timur ini zona hitam. Iya, Iya. saya tahu itu. Iya. Ya. Syukur kalau ada masih zona hijau kan ini. Iya. Jadi belum ada yang terpapar COVID di sana. Berharap. Iya.
Kalau Maganti sini sudah banyak, Pak Lelo. Makanya saya jalan-jalan ke Maganti hati-hati sekali sekarang, Pak Lelo. Kalau di sini lah, Batai ada kena. Nah, ya itu. Di Serapan ada kena. Jawa ada. Artinya yang jelas PPKM ini program yang sangat bagus sekali kalau memang betul-betul dilaksanakan secara serius. Artinya mengurangi penularan ini secara skala kecil dulu dari RT, desa dan kelurahan nanti. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Yandi tadi, artinya masyarakat bisa mendeteksi dini ada pendatang baru dan lain sebagainya kan gitu. Iya. Dari Sehingga keinginan kita penularan COVID ini sangat rendah nantinya kan gitu. Oke. Dari SMS Pak, dari 1421 saya Ina di Simpang Bengkuang. Selamat malam Bung Jos, saya bosan dengan adanya COVID ini. Saya pasrah aja Pak, bagaimana kalau tidak mencari uang jualan begini, biar sampai malam saya tetap jualan. Mudah-mudahan COVID-nya tetap hilang Pak dan saya tetap dapat rezeki. Mohon pemerintah bisa mengatasi permasalahan ini sehingga kami bisa sejahtera Pak, terhindar dari COVID. Terima kasih. Dari Ina di 4421 Pak. Ditanggapi Pak Cilik. Mungkin sampai jualan sampai malam. COVID ini tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah secara bulat kan gitu, tanpa usaha seluruh lapisan masyarakat kita kan gitu. Iya. Paling tidak menjaga diri sendiri dulu lah, paling tidak kan. Iya. Nah, ya, untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, inilah yang paling tidak diusahakan masyarakat kita. Bagaimanapun program pemerintah, kalau masyarakatnya tidak mengindahkan semuanya itu, akhirnya juga gagal nantinya kan gitu. Oke, baik. Jadi kita harapkan ada kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat kita juga kan gitu. Iya, oke. Pak Lelo, harapan Anda Pak Lelo untuk waktu terakhir silakan Pak. Harapan saya seperti saya sampaikan tadi, itu yang masalah dana tadi sudah saya sampaikan tadi. Dana ya. Nah, maksud saya itu akan datang ini kalau PPKM itu memang bisa dilaksanakan dengan baik, pasti kita akan terhindar dari COVID-19 itu. Kita akan membaik semua debat ini nanti. Bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan kita masing-masing. Melalui usaha kita masing-masing. Cuma itu aja. Oke. Artinya Pak Lelo, mulai dulu kita talkshow kita 1 bulan yang lalu, sejak diluncurkannya instruksi Bupati ini kan kita sudah menyatakan bahwa ini akan tidak berhasil nanti apabila tidak didukung oleh dana, kan sudah kita sampaikan dulu. Anggaran. Iya. Ya, tidak didukung anggaran kan gitu. Oleh sebab itu kita harapkan kemarin bahwa kalau memang itu diharapkan dana desa untuk menanggulanginya, paling tidak jangan dipersulit lah untuk pencairan dana desa ini kan begitu. Iya. Ataupun sekarang mungkin diperpanjang lagi ya masalah SK-nya Pak. Ya, kalau sekarang itu dananya baru ada kan, memang ketentuannya baru dananya turun, tapi instruksinya harus diperpanjang. Ya, instruksi ya. Yang pasti yang diperpanjang itu tamsil, belum keluar. Iya. Iya, tamsil. Ya. Itu diperpanjang mungkin. Iya. Diperpanjang pengeluaran tamsilnya. Iya. Belum keluarnya diperpanjang. Iya. Kalau itu sih sudah. Kalau PPKM mikro jangan lah ya. Cepat aja deh diperpanjang. Iya. Kalau tidak diperpanjang instruksinya sih kasihan kepala desa nanti kan gitu. Kalau tamsil gaji honor tamsil itu tidak aneh kalau diperpanjang. Iya. Sebenarnya pembayarannya kan gitu. Pembayaran. Oke, baik Pak Suryansyah, silakan Pak. Ada waktu itu ada Pak yang terakhir Pak. Harapannya mungkin, harapan masyarakat sendiri seperti apa? Silakan. Kalau harapan masyarakat ini, waduh, memang baik harapan masyarakat ini. Bagaimana caranya supaya instruksi dari pemerintah betul-betul dilaksanakan. Tapi itu cuma instruksi, tapi anggarannya ya. Pandangan dari pemerintah kan belum datang. Dan mengenai dana itu, nah soal dana itu kan nggak ada lagi, belum keluar lagi. Potongan dari desa itu kan 8% itu
mana bisa desa melaksanakan kalau Iya. uangnya belum keluar dari sana. Nggak bisa jalan. Iya. Apa yang dipotong Pak Suryansa? Ya, maka ini kuda Tidak diwajibkan lagi untuk menjalani pemeriksaan tes COVID. Nah, kemudian juga di revisi kelima ini tidak dilakukan screening secara massal terhadap orang yang terkontak, terhadap orang yang suspek. Jadi mereka yang terjangkit dan terkontak gitu kan, tapi tidak ada keluhan, itu hanya disarankan isolasi mandiri, dan selama isolasi itu tidak ada keluhan selama 13 hari, mereka dinyatakan negatif. Mereka Dianggap sehat, kan sembuh, itu? dianggap sehat gitu kan. Nah, jadi tidak mesti lagi orang yang sekarang misalnya dalam satu ruangan kantor semua akan di swab, tidak lagi seperti itu gitu. Nah, inilah yang menunjukkan tingkat penyembuhan pasien COVID di Barito Timur begitu tinggi, gitu kan? Nah, begitu tinggi, tapi untuk yang terpapar COVID masih ada, masih bertambah. Bukan masih ada, masih banyak kan gitu. Masih bertambah terus gitu kan. Ya. Nah, inilah dengan penerapan revisi kelima ini kita harapkan ya kan ada keseriusan dari semua pihak. Sekarang revisi kelima ini lebih menekankan kepada 3M. Artinya jagalah diri Anda sendiri saat ini begitu. Itu intinya. Dengan 3M. 3M itu adalah mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker. Jadi semua kita harus tertib dan disiplin terhadap prokes yang sudah disampaikan. Ya. Nah, untuk mendukung penerapan pedoman revisi kelima ini, dikeluarkanlah yang namanya salah satunya adalah PPKM. Mikro, kan begitu. Nah, PPKM Mikro ini PPKM Mikro ini dibentuk sampai ke skala kecilnya. Namanya desa dan RT, di mana di situ dibentuk posko. Posko ini sebagai pusat perencanaan, sebagai pusat koordinasi, sebagai pusat pengendalian, sebagai pusat evaluasi kegiatan penanganan COVID dalam skala mikro. Skala mikro ini sebenarnya RT, gitu kan? Nah, dilaksanakan dengan pendekatan musyawarah, ya kan? Gotong royong, kekompakan. Pendekatannya sangat bagus. Kembali kepada apa yang namanya gotong royong. Apa yang menjadi dasar pergaulan Nusantara, rakyat Indonesia. Apa yang menjadi dasar pedoman rakyat Indonesia di dalam Pancasila, gitu kan? Nah, posko penanganan di tingkat desa nanti akan memiliki 4 aspek penting. Pencegahan itu sendiri, penanganannya, pembinaan, dan pendukung. Pendukungnya apa? Lawan duit-duitnya lah maksudnya. Selain spanduk ya. Nah, apa yang ditugaskan kepada para RT sama aparatnya? Aspek pencegahan. Nah, aspek pencegahan ini sosialisasi, penerapan 3M, dan pembatasan mobilitas. Itu yang kata Pak Suryansa tadi, kan begitu sama Pak Leno. Ya. Apabila ini banyak spanduk itu banyak pakai orang menjemur bani hirakan yang musim katam, ya kan? Nah, kan begitu, ya kan? Nah, kemudian juga ditekankan kepada skala mikro ini tingkat RT aspek penanganannya. Tadi aspek pencegahannya, ini aspek penanganan. Ya kan? Nah, bagaimana melaksanakan 3T namanya? Testing, tracing, dan treatment. Hingga penanganan dampak ekonomi lewat bantuan langsung tunai BLT desa. Bahkan datanya itu bisa dimanfaatkan oleh BLT tingkat atasnya, datanya ini loh. Ya kan? Data-datanya ini bisa diinikan ke kabupaten, bahkan ke provinsi, bahkan ke pusat. Inilah yang data real. Ini loh warga yang tidak mampu, ini loh warga yang terdampak. Gitu kan? Jadi peran PPKM Mikro ini pada tingkat RT begitu penting dan strategis, begitu besar perannya. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Gitu kan?
Nah, bagaimana melakukan sosialisasi ini? Harus ada sosialisasi. Bagaimana RT bisa mensosialisasikan kepada warganya apabila tidak dilakukan sosialisasi dari atas, gitu loh. Nah, kemudian ada aspek pembinaan. Tadi baru aspek pencegahan, aspek penanganan, ada aspek pembinaan lagi yang harus dilakukan oleh PPKM Mikro di tingkat RT ini, desa sampai RT. Aspek pembinaan berupa upaya penegakan disiplin. Bahkan bisa pemberian sanksi. Nah, baru tadi kita bicara aspek pendukung, ya kan? Pencatatan, pelaporannya bagaimana, dukungan komunikasinya bagaimana, logistiknya bagaimana, duitnya bagaimana. Kan begitu? Ujungnya tetap duit gitu kan. Nah, aspek-aspek itulah yang sebenarnya skenario itulah yang akan dijalankan oleh PPKM Mikro di tingkat desa dan RT. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan yang mendengar ini bisa memahami sedikit paling tidak, dan kita sama-sama belajar ya, ya kan? Karena posko ini Pak nanti menentukan struktur dan sumber daya manusianya sendiri. Jadi kepala desa itu membentuk sesuai kebutuhan desanya bagaimana gitu loh, ya kan? Nah, nanti ada banyak orang yang dilibatkan berdasarkan petunjuk aturan. Di situ ada Babinsa, ada Babin Kamtibnas, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, semualah dilibatkan, gitu kan. Bahkan tenaga kesehatan, relawan, PKK Karang Taruna, banyak akan dilibatkan gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya duit, gitu kan. Artinya anggarannya cepat diturunkan, kan begitu, supaya ini cepat terlaksana dengan baik. Nah, pelaksanaan revisi kelima dengan didukung PPKM Mikro, jika penanganannya tepat, ini akan memperbaiki ekonomi di segala aspek. Sebagai closing statement saya malam ini, keberhasilan utama seorang pemimpin itu saat ia bisa menaklukkan hawa nafsunya, menundukkan lawannya dengan cara terhormat, sekaligus memberhasilkan orang-orang yang dipimpinnya. Jamil Az-Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bung Sriansa, dan terima kasih Pak Lelo atas kebersamaannya malam hari ini. Dan saya Bung Jasbi Masina, ada salah kata, minta maaf yang sebesarnya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejahtera, dan bye-bye. Malam, selamat malam. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Bung Jasbi Masina di malam hari ini. Salam kompak persahabatan bersama radio sayangan Anda. Dan untuk rekan-rekan